ada sebanyak 463.000 pasangan yang cerai di tahun 2023. Ngeri juga ya. Buset, itu hampir setengah juta orang cerai pasangan. Sebenarnya kita mau nikah dengan seseorang ya, poin paling utama itu adalah kita itu bukan bergantung terhadap rasa cinta. Karena rasa cinta ini emosi. Emosi gak bisa bertahan selama. Yeah. Sebenarnya segala sesuatu yang rasional itu semua lu penting. Ambil contoh keuangan. Oke. Kalau lu sendiri susah, keluarga lu butuh bantuan lu, dia juga susah, keluarga dia juga butuh bantuan dia, dan lu orang rasanya gak cukup. Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia, dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita bahas sesuatu yang mungkin agak mengagetkan ya. Setelah kita lihat datanya gitu loh. Kayak, loh bisa sebesar itu ya perceraian. Gak tahu nih teman-teman yang nonton ada yang lagi mengalami gitu. Semoga sih enggak ya. Nah jadi ini kalau kita lihat dari kata data Co-ID di Instagram, itu tuh ada sebanyak 463.000 pasangan yang cerai di tahun 2023. Ngeri juga ya. Buset, itu hampir setengah juta orang cerai pasangan. Berarti ada hampir sejuta orang dong ya. Iya. Jadi ini dari Jawa Barat tuh angka terbesar. Iya. Kurang lebih 102.000 lah. Lalu Jawa Timur dulu 88.000, Jawa Tengah, Sumut, baru DKI. Nah itu top 5 ya. Jadi buset, ini kok apa memang biasanya seperti ini? Jadi kita kan juga nggak tahu ya, kita baru kali ini melihat nih. Menurut lu nih Han, kenapa kesannya ya zaman sekarang itu orang lebih mudah bilang cerai gitu loh? Kalau kayak zaman orang tua kita, mungkin orang cerai itu kayak sesuatu aib banget, tabu banget. Iya, kayak aib lah, kayak nggak boleh cerai gitu loh. Kalau zaman sekarang kan kesannya kayak ya udah nggak cocok, pisah. Kayak di lingkungan gua ya ada beberapa gitu, berpisah akhirnya. Sama lah di lingkungan gua juga ada juga gitu loh. Maksudnya menurut lu kenapa ya zaman sekarang tuh orang lebih mudah gitu untuk pisah? Sebenarnya itu salah satu tuh penyebab paling utama adalah kalau menurut gua itu untuk perceraian itu nikahnya itu accident. Oke, jadi di keadaan memang belum siap, belum waktunya. Ya, jadi ini kita ambil contoh ya, maksudnya seringnya ya. Contoh nih, si A, si B, dia orang itu pacaran, ternyata hamil, nikah. Atau dia orang pacaran, ternyata orang tua dia orang maksa cepet nikah. Atau dia orang pas pacaran, salah satunya habis putus, udah pelarian pengen cepet nikah. Maksudnya, jadi gini, kadang itu sebenarnya kita mau nikah dengan seseorang ya, poin paling utama itu adalah kita itu bukan bergantung terhadap rasa cinta. Karena rasa cinta ini emosi. Emosi gak bisa bertahan selama. Emosi itu berbeda dengan friendship, berbeda dengan lu kenal dia, lu rasa nyaman dengan dia. Bukan berarti lu sama dia, lu seneng, lu merasa wah ini waktu kayak gitu ya, lu jangan putusin nikah dulu deh. Ya itu biasanya di awal-awal tuh. Iya. Jadi lu kalau seandainya lu ketemu sesuatu, lu menggebu-gebu, ya intinya gini, lu jangan memutuskan sesuatu jangka panjang dengan emosi. Karena emosi itu naik turun. Hari ini lu rasa dia itu cinta lu, dia itu soulmate lu, dia itu pasangan hidup lu, besok lu bisa berubah lu. Besok pas dia selingkuh lu rasanya apa? Berubah kan? Kayak, oh ternyata dia brengsek, dia bukan ini kan. Maksudnya emosi itu gak bisa bergantung terhadap emosi. Lebih bagus lu bergantung terhadap karakter. Karakter, friendship, terus gimana komunikasi lu orang, gimana lu orang menyelesaikan semua masalah. Nah itu lebih utama gitu kan. Daripada lu cuma sayang dia sayang lu, sayang ini ya berubah-berubah. Iya, memang emosi ini yang benar sih yang Hartono bilang. Memang emosi ini yang selalu kita andalkan di awal gitu. Iya. Dan memang gue melihat teman-teman gue yang berpisah tuh, ya salah satu faktor terbesarnya memang awalnya emosional. Punya anak dulu. Oh, accident punya anak, akhirnya memutuskan menikah, dan setelah menikah satu dan lain hal akhirnya berpisah. Iya, betul. Awalnya banyak yang seperti itu sih, atau nggak pisah pun banyak yang
sangat KDRT. turbulence lah, turbulence. Iya. Bahasanya ombang-ambing lah, ombang-ambing. Iya. Jadi sangat terombang-ambing di dalam Rumah tangganya seru lah. di awal. Kalau yang survive akhirnya mungkin bagus bisa juga. bagus. Tapi yang nggak survive juga ada. Akhirnya ya bisa gitu. Apalagi kalau ada orang yang ngerasa bahwa wah karena sudah pernah HS ya, HS kalau nggak tahu cari di Google aja lah ya. Udah pernah HS harus nikah. Nah itu yang biasanya jadinya ada sebuah keterpaksaan juga. Sedangkan lu juga belum tahu karakter cowoknya, Iya. lu apa, akhirnya terpaksa nikah gitu. Itu yang selalu jadi sumber problematika juga. Iya. Gitu. Nah, kalau dari pengalaman lu nih ya, menurut lu apa yang penting untuk kita putusin atau pertimbangin dulu sebelum kita itu menikah dengan seseorang? Sebenarnya segala sesuatu yang rasional itu semua lu penting. Ambil contoh keuangan. Oke. Kalau lu sendiri susah, keluarga lu butuh bantuan lu, dia juga susah, keluarga dia juga butuh bantuan dia, dan lu orang rasanya nggak cukup. Ya ngapain lanjut? Kayak kalian sendiri aja belum cukup gitu. Ya kalau seandainya lu orang akhirnya memutuskan menikah, lu orang harus ngomongin nih mengenai keuangan ini. Ya sebenarnya berarti itu lu tuh udah tahu kondisi yang sebenarnya itu apa. Iya. Jadi kalau lu putusin nikah pun nggak apa-apa, tapi lu tahu nih kondisinya ini begini. Jadi bukan yang Jadi kayak nanti lo orang bisa tentuin strateginya mau gimana. ya, jadi bukan berarti kalian nggak boleh nikah juga. Boleh, Boleh. tapi realistis, yang realistis. Lo orang cari solusi lah. Contoh, ambil contoh ya. Lo gaji 10 juta. Pasangan gaji 10 juta. Terus habis nikah, salah satu mau berhenti kerja. Seandainya, buat ngurus anak. Seandainya nih. Ya lu hitung lah. Oh dia biasa kasih orang tua dia 2 juta. Lu sanggup gak lu bayar 2 jutanya? Kalau gak sanggup, ya gimana caranya lu dapat penghasilan tambah 10 juta? Apakah istri lu buka warung toko kelontong di rumah? Ya. Biar dapat 10 juta, biar dia bisa kasih orang tua. Yang kayak gini-gini loh. Yang dimana kalau diomongin pas pacaran kok kayaknya jahat banget. Iya, kok kesannya kayak lu matre ya, lu apa ya gitu. Ya kan ini kan hal yang umum banget gitu loh. Iya. Atau ambil contoh, lo orang pengen punya rumah. Lo orang punya rumah impiannya KPR-nya 15 juta sebulan. Terus lo orang masing-masing cuma gaji 10 juta, 10 juta. Ya lo orang harus adjust lah, omongin gitu loh. Gimana caranya biar itu kan nggak sehat gitu. Lo orang harus Apakah perlu penghasilan tambahan? atau KPR-nya dikurangin gitu kan. Rumah yang lebih murah. Iya gitu. Jangan lo orang tabrak aja gitu kan. Tabrak nanti baru dipikirin loh. Iya. Memang karakter itu penting menurut gue. Iya. Kalau setelah menikah, kan gue udah menikah mungkin setahunan gitu ya. Menurut gue habis itu selain itu ya mungkin setahunan sih masih singkat sih. Tapi ya pacaran kita juga lumayan kok. Pacaran 4 tahun baru menikah. Jadi sebenarnya ya cukup, so far sih cukup mengenal lah menurut gue ya. Dari mungkin keluarga dia juga dan keluarga juga sih. Iya. Mungkin yang orang kadang Nggak masukin Kalau- dalam pertimbangan. iya Tapi pemikirannya gue menikah dengan dia. Bukan orang tua dia ya, itu enggak sih, enggak kayak gitu. Lu menikah sama dia, keluarga dia ya paketan lu juga, Iya. mertua, lalu juga mungkin kakak adiknya, terutama mungkin ya kalau semuanya tinggal bareng, wah itu sepakat. Itu sepakat. lebih rumit. Maksudnya lu akan sering bertemu. Iya. Kalau mereka lu jarang bertemu ya masih mending. Maksudnya di beda kota, beda negara itu mungkin lain cerita. Iya. Tapi kalau yang memang satu tempat, satu daerah ya lu akan berhubungan terus gitu. Iya. Lu gak bisa bilang gua cuma nikah sama anak ya, gua gak nikah sama Wah, itu keluarganya. Oh itu enggak. pemikiran yang enak. Itu ibaratnya kalau kata guru kami itu dulu, lu tuh bukan mancing, lu tuh pakai jaring gitu sebenarnya. Ini tuh sepaket Sekali dapet semua. Iya, lalu menurut gua juga yang penting itu sebenarnya kalian bisa jadi temen. Iya. Jadi temen sih udah paling bener sih kalau menurut gua ya. Lu kayak teman baik aja, lu sama dia Bisa curhat. bisa curhat, bisa Bisa cerita. ngobrol, bisa cerita. Ya seperti itu ya menurut gue. Terus jangan pernah berpikir kalau seandainya orang itu nikah sifatnya berubah. Belum tentu. Ada. Tapi banyak kan sih di sinetron. Ya. Di kehidupan nyata sih enggak. Ya banyak lah teman kita yang kita lihat yang dulunya itu tukang selingkuh. Habis nikah lebih jago selingkuhnya. HP-nya mungkin jadi 4-5 biji. Satu disimpan di mobil. Yeah. Satu ya, lebih jago aja dia tutupinnya gitu loh. Yang kayak maksudnya hal-hal seperti itu sering. Ataupun
pas pacaran main tangan. Wah itu nikah ya siap-siap. Ya nikah janji nggak akan main tangan lagi, ya kaki mungkin. Maksudnya yang kayak gitu-gitu, Iya, iya. ya nggak usah terlalu dipercaya lah. Sebenarnya ya satu hal yang penting tuh menurut gua, orang itu udah menunjukkan diri dia di saat lu kenal sama dia di awal. Iya, Maksudnya ya kurang lebih gitu. lu aja yang pilih gak mau lihat. Iya waktu di mungkin 1-2 tahun pertama lu pacaran sama dia, lu kenal sama dia, dia udah Ya menunjukkan. dia udah kasih tahu gitu. Misalnya orangnya tipenya pelit. Ah. Lu jangan berpikir setelah nikah dia gak pelit. Iya sama aja. Kemungkinan besar ya dia akan pelit. Atau misalnya tipe orang tuanya cukup mengatur, Iya, cukup involved dalam hidup dia. Dan lu setelah menikah ya kemungkinan orang tua dia juga akan seperti itu. Bener. Jadi lu jangan berpikir ntar enggak lah habis nikah kan urusan kita berdua. Ya waduh, Ya naif ya. ya tergantung lah, tergantung mungkin orang tuanya juga akan ada potensi seperti itu. Jadi kalian harus Hati-hati. lebih realistis gitu loh, melihatnya itu lebih luas. Ya ini ya kita bicara buat meminimalisir paling enggak angka perceraian ini kalau bisa enggak, maksudnya kalau kita nggak perlu sampai bercerai kan nggak perlu. Ya, intinya gini lah, kalau bisa itu jangan hamil nikah. Ya, Jangan termakan janji manis cowok demi nikmat sesaat ya. Cowok kan rela mengatakan apa aja gitu. nggak cuma cowok lah, cewek kan bisa juga. Bisa juga. Ngejebak laki-laki cowok. juga. Waduh, lu gue kayak pengalaman dijebak kawan. Tapi jujur lah, maksudnya jangan jangan masukin sesuatu yang seperti lu harus tanggung jawab. Nanti dia sih bisa terpaksa nikahin lu, tapi Iya, pernikahan lu udah bakal happy juga. iya, masa berdasarkan hal seperti Iya, itu iya, doang iya. gitu kan. Kayak ya maksudnya gimana lah gitu loh. Kalau bisa ya gak usah sampai ada kejadian kayak gitu. Gitu. Terus juga kalau seandainya lu rasa dari awal lu udah ada red flag, ya ada bagusnya sih lu cari yang lain. Ya. Gitu. Contoh kayak ya ini mumpung lu orang masih pacaran. Maksudnya lu orang masih ada kesempatan untuk mengeksplor gitu kan. Kecuali di samping red flag dia kasih uang jajan bulanan 1 M ya. Ya udah. Mungkin Jadi green flag kan. jadi green flag. Green flagnya jauh lebih besar daripada red. Ya kan kita kan ada pertimbangan masing-masing lah ya. Kan gak ada yang sempurna. Ya. Gak ada yang sempurna. Dia suka main tangan. Tapi kalau ajak dinner ke Paris ya udahlah soal. Kalau istri gua kayak gitu sih gua soal ya. Dia suka main tangan tapi ajak makan dinernya di mana gitu loh. Maksudnya pertimbangan masing-masing. Ya masing-masing. Ya, ini cuma jokes saja. Jangan dianggap serius. Ya, ini kalau dianggap serius sih kacau juga ya. Ya, ya. Nah itulah ya mungkin ya soal angka perceraian yang kita lihat ternyata besar sekali gitu. Betul. Atau memang ini masih wajar? Ya kita nggak tahu Oh, sih. satu lagi Mun terakhir. Setelah disurvei, banyak banget itu ternyata masalahnya itu ekonomi. Oh iya. Jadi gua cerita-cerita ke orang gitu ya, ngobrol ya. Salah satu penyebab perceraian ya yang lumayan tinggi itu adalah si cowok nganggur, si ceweknya kerja. Cowoknya nggak bisa terima kalau ceweknya kerja karena cowoknya jadi jelek di mata orang. Iya. Gitu. Jadi itu sama-sama jelek aja. betul, itu konyol banget. Tapi memang banyak terjadi gitu loh. Jadi ya lo orang kalau bisa siapkan lah secara ekonomi udah siap baru kita nikah. Gitu. Oke. Jadi itu dulu, jangan lupa coba dong komen pendapat kalian soal mungkin angka perceraian ini atau mungkin sudut pandang kalian soal menikah ataupun bercerai gitu ya. Nah menurut kalian gimana? Jangan lupa di like, di subscribe dan di share ke teman kalian yang mungkin butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.